Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Kanza Zahra. Saya berasal dari kelas 10 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan legenda dari Jawa Barat yang berjudul Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah kota Garut ada sebuah desa yang penduduknya itu kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air. Maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan. Namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Karena hari ini merupakan hari panen, mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus mencakup padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan karena sukarela, para petani menjualnya kepada Nyai Endit karena mereka tidak ingin berurusan dengan centeng-centeng Nyai Endit. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli lagi ke Nyai Endit dengan harga yang berlambung tinggi. "Wah, kapan ya nasib kita berubah?" ujar seorang petani pada temannya. Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu?" "Shh, jangan kenceng-kenceng atuh, nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan ada pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya kepada orang lain. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur." Sementara itu, Nyai Endit yang sedang memeriksa lumbung padinya. "Barja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli?" kata Nyai Endit. "Beres nih, boleh diperiksa lumbungnya. Lumbungnya sudah diisi semua. Bahkan beberapa masih ada yang kita simpan di luar karena kepenuhan." "Hahaha, sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beli pelajaran bagi siapa yang membangkang," katanya Endit. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk pun mulai kehabisan bahan makanan, bahkan banyak dari mereka yang sudah kelaparan. Sementara Nyai Endit pun selalu berpesta-pesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Di suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang sedang berjalan terbungkuk-bungkuk. Ia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan sekali para penduduk di desa ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan satu orang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri, pikir si nenek. Ia pun berjalan untuk mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. "Nyi, saya ingin menumpang nanya." "Iya, Nek, ada apa ya?" jawab Nyi Asih yang sedang menumbuk padi. "Di mana ya saya bisa menemukan orang yang paling kaya di sini?" tanya si nenek. "Oh, maksud nenek rumah Nyai Endit?" kata Nyi Asih. "Sudah dekat, Nek. Nenek tinggal lurus saja sampai bertemu dengan pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan melihat rumah yang sangat besar dan disitulah rumahnya." Memang nenek ada apa perlu dengan Nyai Endit?" "Saya mau minta sedekah." "Ah, percuma saja nenek minta sama dia. Gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya. Tapi ya seadanya," kata Nyi Asih. "Tidak perlu. Aku cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, tolong kamu beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi. Karena sebentar lagi akan ada banjir besar." Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir besar di kemarau seperti ini?" "Aku tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyai Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian." Setelah itu, si nenek pun pergi meninggalkan Nyai Endit, Nyi Asih yang masih kebingungan. Sementara itu, Nyai Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para centengnya. Si pengemis pun tiba-tiba sampai di depan rumah Nyai Endit dan langsung dihadang oleh para centeng. "Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu," bentak si centeng. "Saya hanya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan." "Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli. Jangan minta,"
cepat pergi sana sebelum kamu saya seret. Tapi nenek ini tidak bergeming di tempatnya. Ia malah berteriak, "Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyai Endit." Centeng-centeng itu masih berusaha menyeret si nenek yang terus berteriak-teriak namun tidak berhasil. "Siapa sih yang berteriak-teriak di luar?" ujarnya Endit. "Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang?" "Saya hanya mau minta sedikit makanan. Karena sudah 3 hari saya tidak makan." "Lah, gak makan kau minta sama aku?" "Ya tidak ada lah. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat yang nyium baumu," kata Nyai Endit. Si nenek bukannya pergi tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah lalu memandang Nyai Endit dengan penuh kemarahan. "Hei Endit, selama ini Tuhan memberimu rizki yang berlimpah. Tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir, sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu." "Hahaha, kau mau menghukumku? Gak salah nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku itu sangat banyak. Sekali pukul saja kau pasti akan mati," kata Nyai Endit. "Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah." "Dasar nenek gila, apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa," katanya Endit sombong. Hup! Nyai Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangannya, tapi masih tidak berhasil. Lalu, hup! Dia mencobanya dengan kedua tangannya, tapi masih tidak bisa juga. Sialan. "Centeng, coba cabut tongkat itu. Awas kalau sampai kalian tidak tercabut. Gaji kalian akan aku potong." Centeng-centeng itu pun mencoba mencabut tongkat si nenek. Namun meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu masih tidak berhasil. Kalian tidak berhasil? Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Prut! Dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Lalu, fiur! Tiba-tiba, dari bekas tancapan tongkat si nenek menyemburlah air yang sangat deras. "Endir, inilah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini." Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Ia berusaha berlari menyelamatkan hartanya, namun air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Kini, di desa itu terbentuklah sebuah danau kecil yang indah. Orang-orang menamakannya dengan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintas sebesar kasur di danau. Katanya, itu adalah penjelmaan dari Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah. Nah, nilai moral yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh serakah dan kita harus bisa berbagi kepada orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.